Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Nirmi Channel. Hari ini saya mau sharing tentang pola lipatan yang banyak digunakan teman-teman di laundry. Ada dua cara teman-teman itu menggunakan, gimana cara menggunakannya. Yang pertama itu pakai karton, ini karton. Yang kedua pakai filling. Nah, di kesempatan kali ini saya mau mengulas mencoba mengulas pola itu, baik kelebihan maupun kekurangan masing-masing pola yang biasa ada ya. Baiklah, sekarang yuk kita coba bahas sama-sama. Buat teman-teman silahkan disimak. Nah, untuk yang pertama saya coba bahas nih yang memakai pola karton. Pola karton itu kalau ditanya berapa sih ukuran kartonnya untuk lipatan kain di laundry gitu. Pada umumnya itu pakai ukuran folio, pakai papan jalan. Kalau ukuran folio itu kan dia 21,5 kali 33 ya. Nah, ini digenepin jadi 22 cm. Tapi kita tetap harus sebaiknya sih ditaruh garis tengahnya di mana. Ini patokan, ini tujuannya ada untuk nyari titik tengah nanti lipatannya di mana supaya sisi kiri kanannya itu sama pas lipatan, jadi kelihatan lebih rapi. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau untuk kelebihannya tuh ini lebih instan. Kita lipat, ukurannya sama. Untuk pengusaha laundry ataupun kita masih kerjaan sendiri walaupun itu rumahan ya, itu nggak perlu ribet juga ngajarin. Kalau yang udah pengusaha laundry yang banyak karyawannya, dia cuman kasih satu supervisornya, mungkin dia tunjukin caranya, itu lebih gampang. Kemudian tuh kelebihannya itu kotaknya bentuknya presisi ya, sama, mau dari atas sampai bawah itu sama. Panjang kali lebar sudah ditentukan 22 kali 33, itu udah pasti. Jadi lebih ngotak sebenarnya. Kalau untuk kelebihan saya masih seperti itu ya taunya ya. Tapi kalau untuk kekurangannya itu dia ada beberapa yang saya lihat ya. Ini ketergantungan banget, karena mau apapun kita akan melipatnya ngotak. Terus ada lagi, menurut saya itu kurang efisien, karena kenapa saya bilang kurang efisien gini, ini kadang kita lupa ngeletakinnya di mana, pemakaian waktunya lebih lama. Kekurangan berikutnya, untuk poin berikutnya itu, ini tidak bisa dipakai untuk jenis-jenis tertentu, misal jenis-jenis ukuran besar sih pada umumnya. Misalnya kalau saya ambil ukuran celana jeans di 34, itu agak susah karena dia ukurannya itu kan dia harus 22, sementara besarnya pipa celana itu yang buat di kaki itu kan sekitar 24 ya. Nah, itu agak susah. Gimana dengan kaos yang misalnya ukuran 4L, lingkarnya itu kan, lingkar badannya itu udah 140, lipatannya bisa sampai 24 cm nantinya masing-masing lipatannya. Kadang kalau pakai karton, besaran lipatan kiri sama kanan tuh nggak sama, karena kita kurang pas menentukan ininya, titik tengahnya ini yang saya buat nih, segitiganya itu panahnya itu kurang pas. Poin berikutnya itu kalau laundry kita itu sudah load setrikaan banyak, jadi ini akan makan waktu banget ya mengukurnya, ngepas, masukin, ngelipat, masukin, tarik lagi gitu. Pengusaha laundry kayaknya nggak efisien banget sih, itu menurut saya ya. Kira-kira sampai di sini dulu yang bisa saya bahas untuk penggunaan karton. Sekarang saya mau bahas yang sistem filling.
Untuk sistem filling, kita bahas kelebihan dan kekurangan. Saya pakai kekurangannya dulu untuk di sistem filling. Sistem filling itu butuh waktu untuk mengasah filling kita. Butuh waktu belajar. Itu pasti. Yang kedua, tidak sekotak ya, tidak sekotak kita dengan pakai pola karton. Terus kita harus hafal rumus. Saya buat rumus untuk pakai sistem filling. Jadi teman-teman harus belajar dulu, tetap diasah dulu gitu. Kelebihannya juga ada. Kelebihannya kita nggak terpaku sama pola. Ukurannya itu ada di badan kita, nggak kaku gitulah. Lebih efisien di belakang dibalik dengan yang karton. Karton efisien di depan, kita efisien di belakang. Untuk penggunaan waktu lebih efisien. Kadang dengan sistem filling tanpa sengaja kita sudah ngukur sebenarnya ya, lipatan kiri dan kanan itu sama karena nggak ada patokan titik tengahnya, patokannya hanya di lipatan dari baju itu tersendiri gitu. Nah, untuk ukuran lipatan itu sendiri kita kan punya aturan ya. Kalau untuk yang pola itu kan berdasarkan folio papan jalan sih biasanya, dia kan 21,5 kali 33. Ini dibulatkan menjadi 22 kali 33. Kalau saya ini yang pakai filling itu berdasarkan pemanfaatan rak display. Saya pakai rak display itu yang rak siku, itu ukurannya panjang kali lebar, tingginya nggak berpengaruh sebenarnya. Panjang kali lebarnya itu kan dia 100 kali 40. Lebar ke belakangnya itu ini saya nggak usik. Yang saya usik itu adanya yang di 100. 100 ini saya harus bisa jadi 4. Berarti maksimalnya adalah 25. Tapi saya berkurang ke 23. Kenapa 23 bukan di 22? Karena nanti ada yang sampai dia baju dia di 3L, ukuran 3L, ini tembusnya di 23. Tapi memang nanti dia akan ada apa sih namanya ya, misnya lah 1,5 sampai 1 cm dari lipatan itu sendiri. Nah, gimana kita menentukan raknya yang ukuran 23 ini dengan pakai filling? Nah, di sini yang kita harus bahas dulu. Nah, ukuran 23 ini gimana saya bentuk, atau oke lah kita ambil 22. Range-nya 22 sampai 24 cm. Terserah teman-teman ngaturnya di mana ya. Dari mana saya dapat angka ini? Gimana saya mau ngasah angka ini? Sebenarnya saya nggak pakai pola gitu loh. Ukuran itu ada di kita. Kalau saya makainya itu bentangan antara ibu jari dengan kelingking. Tapi ingat, ini nggak boleh dipaksakan biar kelihatannya bentang dulu deh. Ini begini, ini tangan kiri nih, ini tangan kiri saya ya. Tapi teman-teman pakai kanan. Oke, buka dulu nih. Dari sini sampai ke sini berapa senti? Jangan dipaksa, karena nggak mungkin pas kita ngelipat ini kita paksa, kita kakukan sampai selebar-lebarnya, tangannya capek. Serileksnya aja. Oke, segini baru kita ukur. Kita ukur pakai penggaris biasa boleh kalau memang ada. Berarti ini ada 21. Bentangan jari jempol saya, ujung jempol sama kelingking ada di 21 cm. Berarti kan saya 21. Kenapa saya harus ngambil ke 23? Supaya pembagiannya nanti genap selisihnya. 23 kurang 21 itunya kan adanya 2. Nah, 2 ini yang nanti saya bagi kiri sama kanan. Kiri kanan itu di mana? Misal ini lehernya baju, nih. Di sini ada 1 cm, di sini ada 1 cm. 1 cm. 1 cm. Nah, yang di sininya itu ini mulai lipatan ke sininya begini. Ini nanti adanya 23 cm. Nih, antara sini sampai sini 23 cm.
Jadi kalau teman-teman nanti mau bikinnya, misalnya tangannya 20 atau katakanlah 20 cm, 20 cm. Terserah mau dibikin 22 boleh, berarti kan dia ada 22, berarti di sininya kan 2 cm selisihnya ya. Berarti kita taruh 1 cm 1 cm. Pertanyaan berikutnya, gimana saya taunya 1 cm? Kan nggak mungkin saya pakai penggaris. Ini yang kita suka dengar pakai 2 jari. Saya nggak tahu ya sebenarnya ini dari mana dapatnya itu. Ini saya ngambil dari orang penjahit-penjahit lama. Kalau penjahit-penjahit itu bilang, misalnya dia mau ngurangin baju, saya kurangin 1 jari deh, itu artinya 1 cm. 1 cm-nya itu biasanya itu di ujung kuku sini loh. Kecuali jarinya yang lentik, nih jari saya agak-agak jempol semua sebenarnya ya, buntek-buntek. Nah di sini aja kita feelingnya, di sini aja dirasakan yang di sini atau yang di sini. Makanya tadi saya bilang kalau untuk pakai feeling itu nggak selalu pas di 21, 22, 23 itu nggak bakal pas. Pasti dia ada miss-nya setengah sampai 1 cm, maksimal 1 cm. Kalau udah 2 cm itu kelihatan banget. Tapi pada akhirnya nanti setelah rapi, setrikaan kita rapi, itu kelihatannya sama. Tapi untuk itu memang harus diasah, tetap belajar nanti akan kebentuk. Nah, gampangnya lagi kalau misalnya misal gini ya, kita mau lipat apa sih yang besar-besar? Katakanlah spray. Kita kan harus tetap sama ukurannya, misalnya di 23. Saya ngambilnya di 23 ya. 23 cm. Ini spray pun bisa kita ukur sama. Tanpa kita sadarin, saat kita ngelipat itu tangan kita kebuka ya sekian. Kalau 2 cm kan kayaknya gampang lah, tinggal segini kelar gitu loh. Jadi kita nggak perlu panjang-panjang lipatan itu. Oh iya begini diratakan lagi, itu nggak begitu, tinggal tangan aja begini. Oh iya 1, 2 gitu. Jadi tiba-tiba aja ini tanpa sadar itu akan ngukur. Nanti coba teman-teman praktekin lagi. Oke, kita lanjut ya untuk aplikasinya gimana. Nih kita tetap pakai, saya tetap pakai alur setrikaan yang saya sudah share sebelumnya ya. Oke, nih saya setrika dulu. Saya rapikan dulu. Ini dia agak-agak mengsle. Bahannya mengsle apa sih? Nih dari sini tarik, puter, naik lagi, puter. Dah. Sekarang nih saya pakai dulu. Ini saya harus cari titik tengahnya supaya kiri kanannya ini sama biar kelihatan rapi. Berarti ini saya tarik dulu, masukin. Ini batas tingginya ke sini ya. Ini buat nariknya. Berarti saya naikin sampai di sini. Ini saya taruh. Ini ditarik, tariknya depan belakang sih. Nah, kan kurang sama ya. Coba saya press dulu. Biasanya pada di press ya. Nah, ini saya nggak pas. Ini pas di tengahnya, tapi kan dia nggak pas gitu atau miring. Karena belum biasa, nggak pernah, bingung juga ya. Ini kelemahannya kalau kita sudah press itu kita narik-nariknya susah biar kiri kanannya sama. Tuh, 1. Yang kedua, saya coba ambil yang lehernya agak besar. Nah, ini yang saya bilang tuh kurang efisien. Kadang tuh ngeletakin ini di mana. Oke, saya masukin dulu. Tengahnya adanya di sini, berarti ini ke sini. Kayaknya lebih lama ya, karena kita harus ngukur ngepas-ngepasin di tengah itu kayaknya
makan waktu juga. Itu menurut saya, tapi nggak tahu teman-teman yang sudah biasa pakai ini mungkin enggak. Baru saya lipat ke sini. Ini saya lipat, gimana sih? Oh, ini tarik dulu. Nih baru dia segini ya. Nih baru saya tarik ke sini. Kan tetap nggak sama, padahal saya sudah berusaha ini supaya adanya di tengah, tapi tetap nggak sama kiri kanannya. Ukurannya sih persis sama, ukurannya itu kalau diginin sama. Saya ambil yang untuk yang panjang. Misalnya nih ada daster kalong. Oke, saya coba. Ini kan panjang, lebih panjang dari ukuran ini. Gimana saya menentukannya? Saya tentukan dulu tengahnya adanya di sini, kiri dan kanan. Oke. Tetap sih pada akhirnya juga ilmu kira-kira itu akan keluar. Nah ini yang susah gitu, karena panjangnya bener nggak sih? Oh ya bener. Nah, saya ambil lagi handuk, nanti kita lihat presisi ya. Handuk saya nggak setrika sebenarnya, nggak disetrika press ya. Handuk itu kalau ininya udah bulu-bulunya udah tidur, itu handuk itu udah nggak enak dipakai, jadi jangan dipres, ngambang aja. Bila perlu sih nggak usah. Nah, handuk ada yang ngelipatnya begini kan? Nih, begini dapat nggak? Oke, dapat. Berarti saya harus melipatnya gimana? Begini. Ini masukkan ke sini sambil didorong kali ya. Nah, ini jadinya kalau udah begini, ini kan kita masukkan di dalam nih, begini atau kita dulu biar lebih rapi aja sebenarnya. Saya nggak biasa, jadi agak-agak bingung. Nih, ini kan dia sudah ngikutkan ini, tapi nanti kalau handuk disatukan, ini pasti lebih besar. Tuh, jadinya lebih besar kan? Padahal ini adanya di dalam, karena ketebalan itu berpengaruh. Kita kecilkan aja deh. Nih, biar cantik, biar sama. Nih. Ini sama, karena kita pakai pola karton. Tuh sama kan, belakangnya juga sama. Ini sama nih semua panjangnya. Tapi menurut saya makan waktu banget ya. Nah, kalau saya ini handuk tuh maunya semua, usahakan semua ke sana kecuali celana. Oke, untuk yang pola pakai karton, ini sampai sini saya lanjut dengan pola jari saya. Lanjut yang pakai bentangan jari telunjuk dengan jari kelingking. Saya coba. Ini sekalian saya ngajarin pakai aplikasinya gimana ya. Nah, ini yang tadi saya bilang tuh pakai jari.
tadi jari saya mau cari di 23, range-nya 23 sampai 24 atau 22 sampai 23 1 cm. Tadi range saya itu adanya di sini itu 21. Kita cari titik tengahnya. Ini letakkan aja jempolnya, jarinya begini. Nah, permasalahannya itu kan dia ini jahitan luar ini patokannya adanya di sini. Ya, patokan itu adanya di jahitan paling terluar. Letakkan tangan serileks mungkin, jangan dipaksa, nanti sakit juga tangannya. Taruh begini. Ini kan ada kelebihan nih. Kelebihannya itu 1 cm, 1 jari. 1 jari berarti kan saya harus nambah di sininya 1 jari lagi nih dari sini. Berarti kita nambah 2 jari, itu yang dibilang ilmu 2 jari. Kadang kepake, kadang tidak. Nah, dari sini saya masukkan 2 jari kemari dan ke sini 2 jari. Ya, sampai sini paham ya. Jadi saya lipat dulu nih. Begini, saya tarik nih. Agak masuk aja nggak apa-apa. Nanti sambil ditarik pelan-pelan. Tuh. 1. Oke. Masukkan lagi sambil ditarik pelan-pelan aja. Nah, ini sampai dari sini kan udah dapat nih lebarnya. Kalau saya bentang tuh kan kurang lebih dapat 2 jari tuh. Yang di bawah itu juga kita bisa lakukan yang sama, 2 jari lurus. Nah, pertanyaan sama teman-teman, gimana saya mau buat ini panjangnya, ukuran panjangnya. Ada yang agak ribet, ada yang gampang. Nanti saya ajaran dulu. Ini panjangnya jari itu kita mau ukurannya berapa? Misal saya ambil coretan dulu. Kita mau ngambil ukuran berapa? Kalau saya ngambil ukuran 34 sampai 35. Kenapa ukurannya 34 sampai 35? Ukuran standar blus itu 68 sampai 70. Kalau kita bagi 2 pas. Misalnya 70 cm, rata-rata ini ukuran standar itu berarti saya bagi 2 itu 35. Ada yang kurang, ada yang lebih ya. Jadi di sini tinggal teman-teman hitung nih. 22. Tadi tangan saya 22. Misalnya kali 3 ini berapa? Berarti 66. 66 bagi 2 adalah 33. Iya kan? Ini kan tadi saya 35. Kalau kekurangan nanti kita tutupin pas makingnya. Yang agak itu diselingin antara yang panjang sama yang pendek. Nah, pakai di sini juga, bisa pakai di jari. Jari saya kiri makanan besaran tangan kiri ya, karena saya pengguna kiri. Ini 1, 2, 3. Ini lebih, tapi karena tangan saya kurang, panjangnya kurang dari, nanti lipat 2-nya kurang 34. Ini sudah pas, saya tinggal lipat. Kiri kanannya kan sama, saya ambil compare-nya, nanti kita compare. Ini kan kiri kanannya sama. Kenapa sama? Karena patokannya adanya di jari, 2 jari yang tadi. Saya coba yang berikutnya, 1 yang besar. Nah, ini ketemu baju yang sangat besar, lehernya besar banget. Ini kan biasanya teman-teman ini diangkat dulu nih kainnya, bajunya diangkat, dipindah gitu. Ya, nggak usah, ini kita tarik begini. Atau ini dibiarkan sampai batas leher, sedikit aja. Tuh. Oke, nah. Yang tadi lehernya itu kan dia kebesaran ya, maksudnya lebih kecil dibandingkan bentangan jari kita nih, ya kan? Berarti kita tinggal nambah keluar. Tapi kalau dia lebih kecil tangan kita dibandingkan lehernya, artinya kita ngurang. Ini kan besar banget nih, berapa senti nih? Tinggal letakin di tengah. Begini, kalau belum paham, oh ya ini begini, tambah begini, 1.
lipat, ini masukkan ke dalam, terserah. Ini kesininya tambah 2. Nah, panjangnya ini baru diukur 1, 2, 3. Nih, kalau pakai sistemnya yang begini ya. Sama kan? Lengkungan di kiri kanannya itu sama. Gitu. Oke. Saya coba yang untuk sama ya, dasarnya kalong juga. Ini kan tinggal begini ya, ukur nih, balikan lagi tangannya, rilekskan di sininya, di tapak nih. Berarti saya tambah 1, ini kan pas. Nah, kalau yang tadi yang pertama kaosnya kurang, yang ini kurang, ini kan kurang nih, kurang lebar nih tangan saya nih, jangkauannya begini. Nah, yang satu kan kelebihan tuh, makanya kita harus ingat itu yang saya bilang tadi, ingat rumus. Ini saya bentang nih, oh iya, ini pas presisi, kiri kanannya pas, ambil jahitan terluar, tambahkan 1. Tapi saya ngelipatnya nggak gini sebenarnya ya, saya pakai lipatan saya aja ya, biar gampang ya. Cara ngelipat daster panjang ya, mata saya nggak bisa soalnya. Nih, biar ketutup aja. Nih, tadi kan pas nih 1, berarti saya ngambilnya 1 ya di sini. Tinggal masukkan 1, begini, tarik 1-nya, dah. Ini balikkan keluar. Nih, yang kedua saya masukin juga. Ini 1 jari, 1 jarinya itu di apa namanya, ruas kuku. Udah, saya tinggal lipat, kalau kebesaran saya tinggal tarik ini. Udah, 1 kan, udah saya masukin ke sini, nanti kita hasilnya kita lihat sama apa enggak. Nah, untuk handuk sama, ukurnya tinggal main bentang-bentang jari aja. Tuh, tinggal bentang aja begini. 1, oh ya dapat. Nanti kalau dia pas banget begini, handuk itu kan tebal, nanti akan turun dia, jadi lebih lebar. Tuh, udah saya lipat. Sekarang kita tumpuk. Ini saya tumpuk, satu. Ini yang kedua saya tumpuk dulu sebentar. Nah, kalau saya maunya ngarah ke sana semua, spray handuk saya maunya ke sana semua, kecuali celana. Celana itu agak-agak susah, kayak begitu. Nah, sama kan? Pakainya sama. Yang satu saya pakai teori bentangan tangan, yang satu pakainya sekarang kita ukur. 23 kah? 22. 23. Dapat kan nih? Kamera dapat nggak? 23 kan? Ini 23 kan? Tuh 23. Ini 23. Sama kan? Atas bawah. Ini dapatnya berapa? 22. Ini lebih presisi. Kalau ini enggak, dia pasti ada ngampreh sedikit. Ini ada, mungkin nanti teman-teman bilang kayaknya capek ya, bikin panjangnya itu ngitung 1, 2, 3 tuh capek ya gitu ya. Sebenarnya ada trik tambahan sih kalau untuk ini.
panjangnya kita bisa gampang atur. Pakai dicoret aja ini meja saya coret-coret karena kadang suka ada yang belajar ke rumah ya. Ini coret aja mejanya, mau pakai pensil warna anak boleh, pakai kapur jahit boleh, atau ini agak-agak sedikit mahal kalau dibeli, beli pensil gelas aja. Pensil gelas itu 3.500, kita bisa pakai berkali-kali. Nih di garis aja yang rata. Saya garis. Panjangnya mau berapa teman-teman? 68, 70. Nah kalau misalnya mau 68 atau 66, sini saya biasa pakai 68, tapi nggak patokan juga ya buat teman-teman ya. 68 garis 68 di meja 68 cm, baru garis. Dah, sebelum feelingnya terasa untuk panjangnya boleh pakai begini, tapi nanti kalau udah biasa feelingnya akan terasa. Nah ini jangan takut ninggalkan ke kain, ini nggak akan balik ke kain, tidak. Ini akan hilang dengan uap itu sendiri, tapi dia nggak hilang permanen. Diginikan juga dia tinggal bekas, dia mati ke dalam. Tuh, habisin aja udah. Dia akan terus begini. Udah, ini nggak akan balik. Jangan pakai pulpen, takutnya kalau teman-teman pakai pulpen nyemprot parfum di atas meja setrikaan, itu nanti blobor bisa balik ke baju customer. Jadi kalau saya misal nih, saya mau setrika nih, ada kaos panjang nih ya, gimana saya ngukurnya. Oke, ini sudah. Ini karena kan dia lewat nih di sini. Coba tarik ini ke sini batasnya tadi. Tarik, udah. Ini mau dilipatnya terserah teman-teman, mau langsung begini atau kunci dulu di bawah. Kalau saya dari bawah. Ini saya lipat dulu sampai panjangnya. Saya suka ngumpetin kelebihan atau kekurangan lipatan. Nih. Udah. Baru tangannya main tuh. Ini pas tambah satu, berarti kita ngelipatnya itu pas. Ini bajunya ini kalau ukurannya ini udah hampir 3L. Kalau yang udah 4L itu lipatannya itu nanti jadi 25 cm. Bukan 23 ya, kalau udah 4L itu 25. Kalau 5L itu jatuhnya di 25, bisa 26. Nih kita rapihkan, dah sama kan. Saya ambil mana tadi? Nih, tuh sama kan, tetap sama hitungannya, padahal sini saya nggak pakai pola. Nah ini sama. Nah sekarang kembali ke teman-teman, mau instan tapi nanti ujung-ujungnya ketergantungan dan lama, atau dengan ini belajar dulu, praktek dulu, nanti ujungnya itu akan santai, feelingnya akan dapat. Buat teman-teman yang sudah senior-senior, setrikanya udah jago-jago, mereka juga pakai feelingnya, itu ada dasarnya. Jadi ada yang harus diluruskan, tidak selamanya kita setrika bilangnya begini, aku ngelipatnya 2 jari. 2 jari itu tidak selalu bisa diterapkan kalau kita mau lipatannya rata begini nih. Karena apa? Pengaruhnya itu untuk baju beda, S, M, L, XL itu beda. Kalau misalnya yang M, kerong lehernya 40, hitungannya saya nggak usah buka lah, ribet ya. Nah itu nanti jatuhnya itu cuma di 21 cm.
Kalau yang udah 4L itu sekitar 48 cm hitungannya sih, sebenarnya hitungan kita tuh kerungnya itu 48 cm gitu loh. Itu jatuhnya di 25. Jadi jangan pernah berpatokan pada 2 jari. 2 jari itu artinya di sini sebenarnya 2 jari dari leher. Kalau ini saya bengkek 2 jari dari leher, itu seberapa? Saya buka. Saya cuma mau matahkan yang prinsipnya itu 2 jari loh. Saya rusak aja nggak apa-apa ya. Ini 2 jari, 2 jari, saya 2 jari. Oke, saya buka dulu. Jauh kan? Ini 2 jari dari leher nih. Ini yang dibilang 2 jari. Saya masukkan 2 jari. Saya masukkan 2 jari. Ini yang dibilang 2 jari. Kita harus luruskan lagi. 2 jari dari mana, ukuran baju apa? Karena baju sekarang sudah tidak ada standar, ada yang L kecil, L besar, M kecil. Misalnya kita beli baju, tanya dulu itu ukurannya L kecil apa L besar gitu, sama-sama L, tapi bedanya 2 cm. Atau L standar. Kalau L standar sama semua bajunya, tapi ada juga yang kaos itu ukurannya sama, lingkar lehernya ini agak mepet naik ke di leher. Ini yang mau saya luruskan nih. Ya. Jadi teman-teman mau gimana nih? Mau pakai ini nih, saya angkat ya, nggak cantik nih. Mau pakai ini pola karton atau mau pakai ini, silahkan. Semua itu ada plus minusnya.